Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana dengan NIM 2101010027. TensorFlow adalah library yang dikembangkan oleh Google dan merupakan salah satu library yang paling populer, serta banyak digunakan untuk mengembangkan dan menerapkan machine learning dan algoritma lainnya yang memiliki banyak operasi matematika untuk dilakukan. Google meluncurkan TensorFlow untuk memperkenalkan ekosistem yang menyediakan kumpulan alur kerja untuk mengembangkan dan melatih model. Sebenarnya kita semua menggunakan TensorFlow begitu sering tanpa menyadari bahwa penggunaannya. Google Foto atau Google Voice, kamu menggunakan model TensorFlow secara tidak langsung. Model tersebut bekerja pada kelompok besar perangkat keras Google dan sangat kuat dalam tugas perseptual. TensorFlow memiliki lebih dari 150.000 bintang GitHub dan sekitar 83,2 ribu garpu GitHub Forks. Repo open source TensorFlow di GitHub adalah resource yang bagus. Melalui artikel ini, DQLab akan memperkenalkan kamu ke TensorFlow, bagaimana cara menggunakannya, dan mengapa menggunakannya. 1. Pengenalan umum TensorFlow. Komponen inti TensorFlow adalah tensor dan grafik komputasi yang melintasi node hingga edge. Jadi, pertama-tama mari kita pahami apa itu TensorFlow dibuat. Tensor. Data untuk machine learning umumnya membutuhkan komputasi dalam beberapa bentuk dan oleh karena itu kita sering melihat representasi data dilakukan secara numerik untuk mendefinisikan tensor. Wadah yang dapat menampung data dalam dimensi n. Singkatnya, tensor adalah objek matematika yang digunakan untuk mendeskripsikan properti fisik seperti skalar dan vektor. Pada dasarnya, tensor hanyalah sebuah generalisasi dari skalar dan vektor. Skalar adalah tensor peringkat 0, sedangkan vektor adalah tensor peringkat pertama. Anda dapat menentukan peringkat tensor dengan jumlah arah yang diperlukan. Grafik komputasi. Sekarang, setelah kita mengetahui apa itu tensor, mari kita pahami bagian flow dari TensorFlow. Grafik komputasi adalah entitas yang didefinisikan sebagai grafik berarah di mana setiap node sesuai dengan operasi matematika tertentu. Pada dasarnya, grafik komputasi adalah alat untuk mengekspresikan dan mengevaluasi beberapa ekspresi matematis pada setiap node. 2. Siapa yang menggunakan TensorFlow? Machine learning memiliki manfaat yang sangat besar bagi banyak perusahaan, sehingga berbagai perusahaan dari berbagai industri membutuhkan alat dan sumber daya untuk menerapkan ML dan memecahkan masalah terusan mereka. Dari bidang healthcare hingga social network dan e-commerce, TensorFlow digunakan oleh semua orang dan untuk banyak hal. Berikut adalah beberapa contoh
Siapa yang menggunakan TensorFlow? Airbnb mengkategorikan foto tempat di Airbnb. Lenovo mengoptimalkan TensorFlow untuk prosesor Intel Xeon yang dapat diskalakan. Coca-Cola Machine Learning dengan TensorFlow yang mendukung bukti pembelian seluler di Coca-Cola. Lenovo Intelligent Computing Workstation menggunakan TensorFlow untuk membantu mempercepat revolusi cerdas. PayPal menggunakan TensorFlow untuk terus memantau deteksi penipuan. General Electric melatih jaringan saraf menggunakan TensorFlow untuk mengidentifikasi anatomi pada MRI di otak. Twitter memberi peringkat tweet di timeline berada dengan TensorFlow. 3. Mengapa menggunakan TensorFlow dan bagaimana penggunaannya? Mengapa begitu banyak perusahaan menggunakan TensorFlow? Tentu saja hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Berikut adalah alasan mengapa TensorFlow banyak digunakan. 1. Abstraksi multi-level untuk berbagai aplikasi. Yang kedua, buat dan latih model dengan API keras tingkat tinggi untuk memudahkan TensorFlow dan orientasi machine learning. 3. Penguadaan dan fleksibel eksekusi yang bersemangat untuk pembuatan prototip yang mudah dan debugging yang cepat. Iterasi langsung dan debugging yang intuitif. Distribution strategi API untuk tugas-tugas ML besar, kemungkinan pelatih distribusi pada konfigurasi hardware yang berbeda tanpa mengubah definisi model. Jalur langsung menuju produksi. Latih dan terapkan model dengan mudah apapun bahasa atau platformnya. Lalu untuk apa saja TensorFlow biasanya digunakan? Berikut contoh beberapa penerapan dari TensorFlow. Prediksi harga murah secara akurat, Zillow Apartment.com. Mendeteksi default peminjaman kartu kredit, gambaran gerakan bahasa isyarat, Google, Microsoft. Sistem pengenalan pidato, pengenalan gambar, video, dan penandaan. 4. Yuk mulai belajar data science sekarang. Panduan memulai TensorFlow 2 untuk pemula. Pengenalan singkat ini menggunakan kata keras untuk 1. Muat set data bawaan. 2. Bangun model pembelajaran mesin jaringan saraf yang mengklarifikasikan gambar. 3. Latih jaringan saraf ini. 4. Mengevaluasi keakuratan model. Tutorial ini adalah buku catatan Google Colaboratory
program Python dijalankan langsung di browser. Cara yang bagus untuk mempelajari dan menggunakan TensorFlow. Untuk mengikuti tutorial ini, jalankan netbook di Google Colab dengan mengklik tombol di bagian atas halaman ini. 1. Di Colab, sambungkan ke Runtime Python. Di kanan atas bilan menu, pilih Connect. 2. Jalankan semua sel kode buku catatan. Pilih waktu proses. Jalankan semua. Siapkan TensorFlow. Import TensorFlow ke dalam program Anda untuk memulai. Jika Anda mengikuti lingkungan perkembangan Anda sendiri, bukan Colab, lihat panduan penginstalan untuk menyiapkan TensorFlow untuk pengembangan. Catatan, pastikan Anda telah mengupgrade ke yang terbaru PIP untuk menginstal paket TensorFlow. 2. Jika Anda menggunakan lingkungan pengembangan Anda sendiri, lihat panduan penginstalan untuk detailnya. Muat kumpulan data. Muat dan siapkan kumpulan data MNIST. Konversikan sampel data dari bilangan bulat ke bilangan floating point. Buat model pembelajaran mesin. Bangun TF keras sequential model dengan menumpuk lapisan. Untuk setiap contoh, model pengembalikan vektor logit atau skor peluang log 1 untuk setiap kelas. tf_nn_softmax fungsi mengkonversi logits ini untuk probabilitas untuk masing-masing kelas. Catatan, dikemungkinkan untuk memanggang tf_nn_softmax fungsi ke dalam fungsi aktivasi untuk lapisan terakhir jaringan. Meskipun ini dapat membuat keluaran model lebih dapat diinterpretasikan secara langsung. Pendekatan ini tidak disarankan karena tidak mungkin memberikan perhitungan kerugian yang tepat dan stabil secara numerik untuk semua model saat menggunakan keluaran softmax. Tentukan fungsi kerugian untuk pelatihan menggunakan losses sparse categorical cross entropy yang mengambil vektor logit dan true index, dan pengembalikan kerugian skalar untuk setiap contoh. Kerugian ini sama dengan probabilitas log negatif dari kelas sebenarnya. Kerugiannya adalah 0. Jika model yakin dengan kelas yang benar, model tidak terlatih ini memberikan probabilitas mendekati acak 1-10 untuk setiap kelas, sehingga kerugian awal harus mendekati. Sebelum Anda memulai pelatihan, konfigurasikan dan kompilasi model menggunakan keras model compile style optimizer kelas ke Adam style loss ke loss vn fungsi yang Anda tetapkan sebelumnya, dan tentukan metrik yang akan dievaluasi untuk model dengan menyetel matriks parameter keakurat. Latih dan evaluasi model Anda.
Gunakan model titik fit metode untuk menyesuaikan parameter